Di sini harapannya kita bisa saya bisa berbagi pemahaman dengan Bapak Ibu, kemudian nanti kita sama-sama berkolaborasi bagaimana kedepannya hal ini bisa dapat meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya di SD kita, SD Negeri 3 Singgu Soli. Sebelum itu mungkin supaya sepertinya udah mulai lelah ya, karena mungkin dari aktivitas mengajar kemudian
tujuan. Bahkan suatu kesalahan pun bisa dilakukan sebagai pasti itu memiliki tujuan di balik itu. Misalkan kita melihat kita mungkin pengalaman ya Bu, peserta didik ketika di sekolah mungkin saling ejek-ejekan. Nah, kita melihat bahwa si A, karena mungkin yang A mengejek terlebih dahulu, itu jangan melihat bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Bisa jadi dia memiliki tujuan. Tujuannya apa? Kok bisa dia mengejek temannya seperti itu? Mungkin sebelumnya ada permasalahan yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian pada stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol hanya Anda atau hanya kita sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain itu nggak bisa mengontrol kita. Nah, sama seperti pokoknya saya bisa mengontrol orang lain. Begitu pula seperti itu. Padahal dalam teori kontrol kita tuh nggak bisa mengontrol orang lain. Orang lain ya mereka akan melakukan bagaimana mereka mengekspresikannya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain bagaimana atau menjadi seperti yang kita inginkan. Selanjutnya pada stimulus respon ada pemaksaan, ada pada saat rujukan itu gagal. Sedangkan pada teori kontrol itu bisa melalui kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, ini misalkan sebagai contoh dalam pemberian biasanya dalam pemberian hukuman. Nah, biasanya kan guru kalau nanti kita akan sama-sama melihat bahwa guru yang menghukum itu bagaimana. Guru yang menghukum kan biasanya ketika anak mungkin tidak mengerjakan PR, langsung nih, udah kamu lari lapangan misalkan. Atau sedangkan dalam teori kontrol itu ketika mungkin anak dia tidak mengerjakan PR, mungkin dia punya alasan. Di balik itu, kemudian kita bisa sambil kolaborasikan atau kita diskusikan. Apa nih konsekuensinya atau restitusinya? Yang kita harapkan kita diskusi bersama sampai pada kesepakatan. Misalkan dari anak sepakat, Bu, kalau saya tidak mengerjakan PR, saya akan mengerjakan PR di luar atau bagaimana. Nah, itulah teori kontrol. Kemudian pada stimulus respon itu model berpikirnya adalah menang kalah. Jadi ada yang menang dan ada yang kalah. Sedangkan pada teori kontrol kita berharap semua itu menang dan menang. Jadi tidak ada yang menang dan juga tidak ada yang kalah. Inginnya semua menang seperti itu. Jadi sama-sama bertumbuh, sama-sama berkembang. Nah, selanjutnya disiplin positif. Coba saya ingin tahu dari Bapak Ibu, kalau mengenal kata disiplin itu biasanya bagaimana sih? Disiplin, tertib, menaati peraturan. Ada lagi? Cukup? Oke. Jadi disiplin positif kita bisa lihat di sini dalam budaya kita, makna kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Nah, mungkin yang biasanya kurang disiplin itu pasti akan merasa tidak nyaman ketika harus disiplin, harus menaati peraturan. Itu berhubungan dengan itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi harapannya dengan menumbuhkan disiplin diri pada peserta didik, itu nanti anak-anak atau peserta didik kita itu memiliki kesadaran diri. Jadi tanpa harus ada diberi motivasi dari ekstrinsik, mungkin diberi penghargaan atau hukuman, itu akan dalam diri peserta didik terbentuk untuk melakukan disiplin yang positif. Nah, di sini disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman ataupun hukuman.
didik. Oke, kita lanjutkan dulu ya Bu, karena ada masih banyak nanti Bapak Ibu akan mendapatkan gagasan dari slide yang akan saya paparkan. Nah, di sini selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal atau nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini tanpa disadari disepakati oleh seluruhnya, gitu. Jadi secara universal. Mungkin kita tahu bahwa ketika mengendarai motor itu wajib tidak pakai helm? Wajib. Untuk apa sih Bapak Ibu? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Nah, semua paham enggak tentang hal itu? Bahwa memakai helm itu untuk keselamatan, atau mungkin hanya untuk menghindari ketidaknyamanan apabila bertemu polisi. Nah, mungkin salah satunya bisa jadi itu. Tapi sebenarnya kita sadar, kita menyadari bahwa memakai helm itu merupakan suatu keselamatan. Sebenarnya kita sadar akan hal itu. Nah, nilai-nilai kebajikan salah satunya itu semua itu tercermin pada profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita sama-sama sebutkan. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan juga gotong royong. Sedangkan yang kita yakini itu ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan, mulai dari toleransi mulai toleransi agama, budaya, suku bangsa, yang lainnya. Kemudian rasa hormat kepada yang lebih tua, bahkan yang lebih muda pun kita juga tentunya harus menghormati atau menghargai. Ada juga integritas, mandiri, ini menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan untuk pada bidang life skill itu ada dapat dipercaya, tulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, selanjutnya ada tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki kebutuhan. Nah, dasarnya itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, mungkin ada yang tahu? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Setiap manusia itu pasti perlu makanan, minuman, pakaian, dan juga tempat tinggal, bahkan keamanan dan juga kesehatan. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia itu pasti perlu rasa ingin dipenuhi itu rasa diterimanya, dipedulikannya, berbagi dan kerjasama, serta menjadi bagian dalam kelompok. Gitu. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, serta diakui dan didengar. Itu merupakan kebutuhan penguasaan. Yang keempat, ada kebutuhan akan kebebasan untuk bisa mandiri, bisa memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Nah, selanjutnya yang terakhir dari kelima kebutuhan dasar ini yaitu kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan yang terkait bermain, humor, tertawa, antusiasme, dan lainnya. Nah, di sini tidak hanya kita sebagai guru ataupun sebagai orang tua itu yang menginginkan kebutuhan itu, 5 kebutuhan itu, tetapi peserta didik juga pastinya memiliki
lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar yang kita inginkan itu bisa terpenuhi. Nah, di sini ada satu kasus, namanya Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, Dinda menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Nah, di sini ada beberapa jawaban. Kalau si Dinda itu ketika ditanya kenapa kok kamu benci dengan Ibu Rani, jawabannya seperti ini. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, menurut Bapak Ibu ini kebutuhan akan apa sih? Kebebasan, kesenangan. Oke, kita lihat jawabannya. Kesenangan. Jangan ingin bersenandung, ingin bernyanyi. Bekerja. Ya, itu adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan akan kesenangan. Dia ingin boleh harusnya sambil bernyanyi. Mungkin dia suaranya bagus, bernyanyi. Kalau kebebasan itu kan pilihan. Ini kesenangan ini. Hobinya. Orang kalau lagi senang kan pasti nyanyi-nyanyi. Orang senang ngomong sedih-sedih. Jadi seperti itu. Ada lagi, masih ada lagi Pak Ibu. Betul sekali, masih ada lagi. Nah, kalau jawabannya seperti ini, kalau jawaban Dinda, ibu guru tidak punya paku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang dulu. Nah, itu apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Ya. Gimana kalau itu? Ayo. Ayo. Kebutuhan akan apa ini? Kebetulan akan kasih sayang. Oke, benar. Ya, yang ini kebutuhan akan kasih sayang dan rasa. Masih ada lagi? Nah, Ini kebebasan nih. bosan, masa Ini belajar baru kebebasan. dengerin guru. Kebutuhan apa ini, Bapak Ibu? Kebebasan. Kita lihat. Oke, benar. Nah, selanjutnya ada satu lagi. Nah, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di kelas. Salah satunya Apa? Masih ada penguasaan, bertahan hidup, mungkin bisa lagi dong Bang, kebebasan, kesenangan, rasa ingin diterima, rasa ingin diterima. Ya. rasa ingin diterima, Ibu. Rasanya diterima. ingin diterima. Oke, kita cek sama-sama. Kok enak? Kemudian akan penguasaan, di mana kan gambarnya kurang rapi ya Bapak Ibu, kurang rapi, mungkin dia malu, nah tidak percaya diri. Gitu. Dia tidak ingin sebenarnya gambarnya ditunjukkan, tapi malah ditunjukkan oleh gurunya dan dia tidak bisa berbuat apa-apa selain ya menerima. Nah, itu merupakan kebutuhan penguasaan.
membayangkan nilai-nilai apa sih yang sudah diyakini dalam diri kita. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sebelumnya saya lakukan. Ini sebagai salah satu tugas. Mungkin sama-sama bisa Bisa Bang.
kita mau